Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham terkenal yang merupakan salah satu market cap terbesar. Nah, menariknya, saham ini membagi dividen yield dengan porsi sekitar 10% di tahun 2023. Apakah hal ini menarik? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham Astra International atau dengan kode ASII. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa Astra International punya banyak segmen bisnis, mulai dari otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, hingga properti. Nah, sekarang kita akan bahas isu yang sedang beredar di mana Astra International akan membagikan dividen final sebesar 552 per lembar saham. Tapi hal ini masih usulan ya, sehingga harus dipastikan pada rapat umum pemegang saham yang akan diadakan pada bulan April tahun 2023 mendatang. Nah, artinya dengan dividen per share sekitar 552 per lembar saham, berarti dividen yield yang akan ditawarkan berkisar di angka 9-10%. Apalagi jika menambahkan dengan dividen interim yang sudah dibagikan di tahun 2022, berarti dividen per share ASII bisa sekitar di atas Rp640 per lembar saham. Sekarang kita masuk kepada probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham ini cenderung mengalami peningkatan di bulan Oktober dengan probabilitas hingga 78%, di mana pernah naik hingga 21% pada tahun 2020. Sebaliknya, pada bulan Mei, saham ini cenderung turun dengan probabilitas kenaikan yang hanya 22% saja. Meskipun begitu, pada bulan Mei tahun 2020 juga saham ini pernah naik hingga 23%. Nah, bagaimana untuk bulan Maret ini sendiri? Hingga video ini dibuat, harga saham ASII masih naik 0,8%, di mana dalam satu tahun ini sudah naik sekitar 7,4%. Probabilitas di bulan Maret hingga 70%. Aspek berikutnya yang akan kita bahas adalah laporan keuangan Q4 tahun 2022-nya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa perusahaan punya jumlah aset yang mencapai 413 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Nah, dari jumlah tersebut, kita bisa lihat di sini bahwa mayoritas berasal dari saldo kas sebanyak 61 triliun meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Ada juga investasi pada ventura bersama sebanyak 33 triliun yang mengalami peningkatan. Nah, sekarang kita bandingkan jumlah saldo kas sebanyak 61 triliun ini dengan total liabilitas perusahaan. Ternyata total liabilitas perusahaan berjumlah 169 triliun yang berarti mereka butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya dan tidak dapat di-cover hanya dengan saldo kasnya itu sendiri. Nah, lebih lanjut kita bisa lihat bahwa mayoritas hutangnya akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, sebanyak 119 triliun, dan angka ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas hutang perusahaan berasal dari hutang usaha pihak ketiga sebanyak 31 triliun yang juga naik dibandingkan tahun 2021. Ada juga pinjaman bank dan pinjaman lainnya sebanyak 22 triliun yang mengalami penurunan. Nah, untuk komponen pinjaman bank dan pinjaman lain-lain ini harus dianalisa lebih lanjut karena ini merupakan pinjaman berbunga yang tentunya bisa berdampak pada beban bunga yang semakin besar. Kemudian kita bahas dari ekuitasnya. Ekuitas perusahaan berjumlah 192 triliun yang naik dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan, sebanyak 181 triliun rupiah. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah laporan laba ruginya. Pendapatan bersih berjumlah 301 triliun yang naik dibandingkan tahun 2021. Begitu juga dengan beban pokok pendapatannya yang mengalami peningkatan. Tapi karena kenaikan pendapatan bersih yang jauh lebih besar, menyebabkan laba bruto perusahaan masih bisa tumbuh. Dari 51 naik menjadi 70 triliun di tahun 2022 ini. Sekarang kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan saham Astra International ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa laba yang didistribusikan naik dari 20 Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa laba yang didistribusikan naik dari 20,1 menjadi 28,9 triliun rupiah di tahun 2022 ini.
Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah historical EPS. Teman-teman bisa lihat bahwa saham Astra International ini sempat mengalami penurunan kinerja pada tahun 2020 dan 2021. Meskipun begitu, di tahun 2022 ini kinerjanya menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir, setidaknya sejak tahun 2019 hingga tahun 2022. Untuk aspek dividen, saham ASII konsisten membagi dividen setiap tahun dan biasanya membagi 2 kali dividen dalam 1 tahun. Nah, ini merupakan salah satu aspek yang menarik untuk dibahas karena pada tahun 2023, saham ini akan membagikan dividen dengan dividen per share yang sangat besar, di mana teman-teman bisa lihat bahwa dividen per share-nya tumbuh signifikan jika dibandingkan tahun 2022 ini. Berikutnya kita bahas dari aspek valuasinya. PER-nya 8,6 kali dengan PBV 1,3 kali, yang berarti modalnya jauh lebih kecil dibandingkan harga sahamnya. Dengan kata lain, harga saham dijual lebih mahal dibandingkan modal perusahaan. Nah, teman-teman bisa memperhatikan di sini bahwa dividen yield yang biasa ditawarkan saham ini berkisar di antara 1-3%. Tapi di tahun 2023 ini, dengan membandingkan dividen per share dan harga saham perusahaan, dividen yield yang ditawarkan bisa berkisar di antara 9-10%. Angka yang sangat menarik, bukan? Nah, untuk angka NPM berkisar di angka 9,6 dengan ROE 15%. Angka yang bisa dikatakan cukup baik meskipun tidak spektakuler. Dan di perusahaan, meskipun di bawah 100% tapi harus dianalisa lagi karena sudah berada di angka 88%. Selain itu, total saldo kasnya tidak bisa mengcover seluruh hutang perusahaan. Berikutnya dari sisi harga saham, dalam 5 tahun terakhir sudah turun 24%, sempat di 8.700 tapi sempat juga di 3.200. Dan saat video ini dibuat, bisa dikatakan harga sahamnya berada di tengah-tengah harga tertinggi maupun terendahnya. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah historical PBV. Saham ASII ini punya rata-rata PBV sekitar 1,38 kali. Dulunya sempat diperdagangkan di atas 1,7 kali, tapi sempat juga turun hingga ke bawah 1 kali. Dan hal ini bisa teman-teman pertimbangkan di mana harga pada saat video ini dibuat bisa dikatakan berada di bawah sedikit dari rata-rata PBV 3 tahun terakhirnya. Nah, demikianlah pembahasan saham ASII. Selalu ingat bahwa pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Profit nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan, mulai dari saldo kas di komponen neraca hingga ke analisa arus kas yang disajikan poin by poin. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis, di mana bisa mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum ini. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.